Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu latihan soal bab 4, getaran, gelombang, dan cahaya. Lebih tepatnya, part 3, lensa cembung dan lensa cekung. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 1. Sifat cahaya yang menyebabkan lensa cembung dapat memfokuskan cahaya adalah A. Pemantulan, B. Pembiasan, C. Difraksi, D. Interferensi. Jawabannya B. Pembiasan. Cahaya yang melewati lensa cembung akan dibiaskan ke titik fokus. Hal ini disebabkan oleh sifat cahaya yang dapat dibiaskan saat melewati medium yang berbeda. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 2. Sifat bayangan yang terbentuk lensa cembung jika benda berada pada ruang 2 adalah A. Nyata terbalik diperbesar, B. Nyata terbalik diperkecil, C. Maya tegak diperkecil, D. Maya tegak diperbesar. Jawabannya A. Nyata terbalik diperbesar. Untuk mengetahui sifat bayangan, maka kita perlu menggambar setidaknya 2 sinar istimewa pada lensa cembung. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Soal nomor 3. Sifat bayangan pada lensa cembung jika benda berada tepat pada titik fokus lensa kecuali A. Maya, B. Tegak, C. Terbalik, D. Diperbesar. Jawabannya C. Terbalik. Nah, untuk menggambar sifat bayangan, maka kita harus menggambar sifat sinar istimewanya ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik optik lensa tidak akan dibiaskan atau diteruskan. Maka sifat bayangannya seperti ini. Soal nomor 4. Sebuah benda berada di depan lensa cembung pada jarak 4 cm. Jika jarak fokus lensa 6 cm, bayangan yang terbentuk bersifat A. Nyata terbalik diperkecil, B. Maya tegak diperbesar, C. Nyata terbalik diperbesar, D. Maya sama besar tegak. Jawabannya B. Maya tegak diperbesar. Ya, diketahui S sama dengan 4 cm dan F sama dengan 6 cm. Maka ini S atau jarak benda itu 4 cm dan titik fokusnya 6 cm. Dengan begitu benda berada pada ruang 1. Kita menggambar sinar istimewanya dulu. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik pusat optik lensa tidak akan dibiaskan atau diteruskan, sehingga kita melakukan perpanjangan pembiasannya. Nah, bayangannya terbentuk di sini. Makanya sifat bayangannya ialah maya, tegak, dan diperbesar. Soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan pemanfaatan lensa cembung adalah A. Lup, B. Mikroskop, C. Kacamata plus, D. Kacamata minus. Jawabannya D. Kacamata minus.
Contoh kegunaan lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari adalah lup, mikroskop, teropong, kamera, kacamata plus, dan proyektor. Sedangkan kacamata minus memanfaatkan prinsip kerja lensa cekung. Soal nomor 6, sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus 10 cm. Jika sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung dengan jarak 20 cm, maka jarak bayangan yang terbentuk adalah A. 10 cm, B. 20 cm, C. 30 cm, D. 40 cm. Jawabannya B. 20 cm. Diketahui S sama dengan 20 cm, F sama dengan 10 cm. Ditanya S strip. Jawab 1/F sama dengan 1/S plus 1/S strip. 1/10 sama dengan 1/20 plus 1/S strip. Kita pindah ruas menjadi dikurangi 1/10 min 1/20. Karena ini penyebutnya beda, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya kita pakai 20 ya. Maka 2 min 1/20 sama dengan 1/S. 1/20 sama dengan 1/S, kita balik S strip atau jarak bayangannya menjadi 20 cm. Soal nomor 7, benda setinggi 2 cm berada di depan lensa cembung yang memiliki titik fokus 10 cm. Bila jarak benda ke lensa 15 cm, maka tinggi bayangannya adalah A. 4 cm, B. 5 cm, C. 6 cm, D. 7 cm. Jawabannya A. 4 cm. Diketahui H sama dengan 2 cm, F sama dengan 10 cm, dan S sama dengan 15 cm. Ditanya H strip atau tinggi bayangan. Jawab, untuk mengetahui tinggi bayangan, kita harus mencari jarak bayangannya terlebih dahulu. Yang pertama, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S strip. 1/10 sama dengan 1/15 plus 1/S strip. Kita pindah ruas menjadi 1/10 min 1/15 sama dengan 1/S strip. Karena ini penyebutnya beda, maka kita harus samakan penyebutnya dulu menjadi 30. 3 min 2/30 sama dengan 1/S strip. 1/30 sama dengan 1/S strip, pindah ruas, S strip atau jarak bayangannya menjadi 30 cm. Kemudian kita harus mencari perbesaran bayangannya terlebih dahulu. M sama dengan S strip per S, M sama dengan 30/15, maka M sama dengan 2. Kemudian M sama dengan H strip per H, M ini 2 sama dengan H strip per 2, maka H strip sama dengan 2 kali 2. H strip atau tinggi bayangan menjadi 4 cm. Soal nomor 8, sifat bayangan yang terbentuk lensa cekung jika benda terletak pada ruang dua lensa adalah A. Nyata terbalik diperbesar, B. Nyata terbalik diperkecil, C. Maya tegak diperbesar, D. Maya tegak diperkecil. Jawabannya D. Maya tegak diperkecil. Semua bayangan pada lensa cekung, berapapun jarak bendanya, sifatnya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Seperti gambar berikut ya. Ini pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah sinar berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik
optik lensa tidak akan dibiaskan atau diteruskan. Nah, perpotongannya di sini. Soal nomor 9, sebuah benda terletak sejauh 2 cm dari lensa cekung dan memiliki titik fokus 3 cm. Jarak bayangan yang terbentuk adalah A. 1,2 cm di belakang lensa, B. 1,2 cm di depan lensa, C. 1 cm di belakang lensa, D. 1 cm di depan lensa. Jawabannya B. 1,2 cm di depan lensa. Diketahui S sama dengan 2 cm, F sama dengan min 3 cm. Ditanya S strip. Jawab 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S strip. Nah, khusus untuk lensa cekung, berapapun nilai F-nya, selalu nilainya negatif ya. Ingat, lensa cekung F-nya selalu bernilai negatif. Kemudian 1 per min 3 sama dengan 1 per 2 plus 1 per S strip. Kita pindah ruas menjadi 1 per min 3 kurangi 1/2 sama dengan 1 per S strip. Kita samakan penyebutnya karena penyebutnya beda, menjadi 6 penyebutnya. Oke, min 2 kurangi 3 per 6 sama dengan 1 per S strip. Min 5 per 6 sama dengan 1 per S strip. Kita balik, S strip sama dengan 6 per min 5. S strip sama dengan min 1,2 cm. Nah, di sini jawabannya minus, tidak usah khawatir ya. Minus ini menandakan bahwa bayangan terletak di depan lensa. Sekali lagi, jika jarak bayangan bernilai negatif, tidak usah khawatir. Ini menunjukkan jika bayangan terletak di depan lensa. Soal nomor 10, sifat-sifat bayangan pada lensa cekung berikut ini yang tepat kecuali A. Nyata, B. maya, C. tegak, D. diperbesar. Silakan kalian tulis jawaban kalian pada komentar di bawah ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.